Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7. Statistika Sains Data kelas RA akan mempresentasikan tentang hasil dari praktikum modul ke-6 tentang teknik resampling. Sebelumnya, tujuan dari praktikum ini untuk membuat mahasiswa mampu memahami konsep teknik resampling dan mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik resampling itu sendiri. Oke. Teknik resampling pada dataset diabetes menggunakan R. Dalam analisis data, teknik resampling merupakan proses penting untuk mengukur dan meningkatkan kinerja model prediksi. Pada praktikum ini, kita akan menjelaskan langkah-langkah dalam melakukan teknik resampling menggunakan bahasa pemrograman R di lingkungan RStudio. Dataset yang akan digunakan adalah dataset diabetes. Langkah pertama adalah mengimpor dan juga mempersiapkan data. Pertama-tama kita perlu mengimpor dan menyiapkan data. Ini melibatkan import library yang diperlukan dan membaca dataset diabetes. Selain itu, kita juga perlu memastikan bahwa data telah disiapkan dengan benar, seperti mengonversi kolom integer menjadi numerik. Argumen utama dalam fungsi task classify new adalah sebagai berikut. ID yang merupakan nama dari task bisa diisi dengan nama apapun. Backend adalah data yang ingin dimodelkan dengan catatan peubah responnya harus berupa peubah numerik. Target adalah nama kolom yang dijadikan peubah respon. Dan berikut ini adalah model-model yang akan digunakan beserta argumen di dalam fungsi learn. Regresi logistik, selanjutnya adalah untuk learner. Berikut ini adalah merupakan kode yang dimasukkan di dalam praktikum dari modul ke-6. Terlihat di sini ada kode untuk learner 1 ya, seperti ini. Dan berdasarkan output di atas, argumen-argumen yang bisa digunakan dalam classify log regresi dan classify ini adalah di kolom ID. Dan selanjutnya kolom class merupakan menunjukkan tipe data argumen tersebut. Kolom lower, upper, dan levels merupakan isi atau nilai dari argumen tersebut. Dan informasi ini bisa digunakan untuk melakukan tuning hyperparameter. Untuk memeriksa pengukuran dari klasifikasi ini dapat digunakan untuk perintah berikut. Selanjutnya untuk pengukuran akan dijelaskan oleh rekan saya, Ratu Kesha Jasmine Dianova. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran menggunakan metode holdout untuk regresi logistik yang kita punya. Nah, di mana di sini pertama-tama kode tersebut secara singkat kita gunakan untuk melakukan sampling dengan metode holdout pada data diabetes dan melatih model dari learner 1 menggunakan resampling tersebut untuk menghitung akurasi dari klasifikasi model yang kita latih. Nah, di mana di sini kita dapatkan nilai akurasinya itu sebesar 0,82 yang menunjukkan bahwa model berhasil diprediksi kelas data dengan akurasi sekitar 82%. Oke, bisa di next.
Eh, Nah, pada hal ini juga sama, kita melakukan pengukuran akurasi klasifikasi model yang akan kita latih. Dan di sini kita mendapat perbedaan pada nilai akurasinya, di mana untuk pengukuran yang kedua, akurasinya sebesar 0,74 atau sekitar dengan 74%. Nah, untuk selanjutnya, kita akan menggunakan brainwave function untuk mengestimasi performa berdasarkan strategi sampling. Sebagai contoh, kita bisa lihat kode berikut, di mana kode tersebut daftar model untuk dievaluasi dan melakukan evaluasi model klasifikasi data diabetes. Nah, kode tersebut juga akan mengekstrak nilai akurasi klasifikasi dari hasil evaluasi model, lalu menampilkan informasi tentang tugas model dan akurasinya secara terstruktur. Oke. Di sini didapatkan di mana pada pengukuran dengan klasifikasi LDA, nilainya diperoleh sebesar 0,78% dan tanpa menggunakan strategi sebesar 0,59 atau 59%, sehingga nilai yang menggunakan model LDA lebih besar dan memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan tanpa menggunakan metode. Nah, selanjutnya ada strategi resampling yang akan dilakukan. Di mana yang pertama itu adalah strategi query, yang mana perintah ini akan mengubah objek menjadi tipe data table supaya penggunaan fungsi data table lebih mudah dianalisis. Nah, kode tersebut nantinya akan mencetak informasi dan akan membagi data menjadi dua bagian. Satu untuk data pelatih atau train data, satu lagi untuk data uji. Oke, selanjutnya akan dilakukan metode cross validation. Selanjutnya akan dilakukan metode cross validation, di mana di sini data dibagi menjadi 10 lipatan atau 10 folds yang sama besar untuk melakukan pengujian pada masing-masing bagian nantinya secara bergantian. Nah, kemudian di bagian kita akan membagi resampling tersebut menjadi 10 lipatan cross validasi yang sama besar, yang mana nantinya kode tersebut melakukan proses sampling menggunakan metode holdout dengan membagi rasionya sebanyak 80% untuk data latih dan 20% untuk data uji. Kemudian kode tersebut nanti akan menginisialisasi objek resampling dengan data tugas diabetes. Kemudian kodenya akan diekstrak dengan indeks data pelatihan ataupun resampling. Nah, di sini di mana yang pertama kita akan inisiasi untuk data latih dulu pada indeks 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian juga ada indeks untuk data uji pada indeks 8, 17, 22, dan seterusnya. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan metode cross validasi dengan membagi 4 lipatan dari evaluasi model yang telah kita lakukan pada metode sebelumnya. Nah, sehingga didapatkan outputnya di sini adalah didapatkan resampling dengan sebanyak 4 iterasi, tidak ada kesalahan ataupun error selama proses resampling pada klasifikasi regresi logistik yang kita miliki. Oke, nah di sini Oke, selanjutnya di sini ada hasil dari 4 iterasi itu.
di mana kode tersebut menghitung akurasi klasifikasi setiap iterasi pada resampling dan menyajikannya dalam format yang terstruktur. Iterasinya disajikan berdasarkan atau bersamaan dengan nilai akurasi klasifikasi yang sesuai untuk masing-masing bagiannya. Nah, pada iterasi pertama kita dapatkan akurasinya sebesar 0,75, iterasi kedua ada sebesar 0,79, dan seterusnya sesuai dengan output dari kode tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke metrik evaluasi ya. Di sini kita pakai RR agregat, di mana RR itu kan tadi resample result, terus untuk agregat nih kayak metrik evaluasinya aja sih. Kita di sini dapat hasil kan 0,7779, bla bla bla. Itu kita buletin aja 0,778. Itu akurasi klasifikasi model kita. Terus bawahnya itu kan tadi ada agregat biasa, bawahnya yang pakai mikro. Kalau pakai mikro sama juga hasilnya 0,778 juga. Di sini kita pakai metriknya tuh akurasi ya, by the way. Kan banyak metrik tuh. Ada yang recall, ada yang presisi. Tapi di sini kita pakai akurasi. Nah, untuk bawah nih RRDT. RR itu kan tadi resample result. DT ini data table. Jadi kita simpen data table di RRDT lah gitu baratnya. Terus data prediksi yang kita punya kita simpan di RRDT itu, jadi RRDT prediction ya. Oke. Ya ini equal. Nunjukin aja sih kalau prediksinya identik nggak apa enggak gitu sama objek RR-nya. Samaan apa enggak lah gitu. Lalu untuk hasil prediksi yang disimpan di variabel prediction tadi kita singkat jadi pred doang. Pred doang. Oke, ini pred score MSR untuk apa sih tadi namanya, klasifikasi metrik pakai akurasi. Selanjutnya mungkin Mas Sahid. Tes, apa suara saya masuk? Aman masuk? Ya. Oke. Sebelumnya maaf tadi ada kendala di mikrofon. Oke. Berarti ini saya masuk di ini ya, resampling with stratification and grouping. Benar. Oke. Terima kasih Khairul. Jadi masuk di sini. Kalau kita lihat dari baris kodenya, di situ ada test group, ada variable penguins, year, sama itu lu ya, LOO. Jadi di sini tuh di sini kita ada ini 3 iterasi ya. Ada 3 buah iterasi. Untuk ada table test data